Assalamualaikum, semoga kita dilindungi dalam keadaan sehat ya. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan kurangnya ruang terbuka hijau yang beranggotakan ada Irma Himatullah, Alfon Julius Tenlima, Dea Nurul Aini, Nanda Aisyah, dan Yulita Anjani. Yang pertama, ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau atau kita sebut biasanya RTH adalah area yang memanjang berbentuk jalur atau area mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah, kota atau kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau, RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatnya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan. Tujuan penyediaan RTH: menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih. Fungsi RTH yang telah ada, baik secara alami ataupun buatan, diharapkan dapat menjalankan 4 fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi ekologis antara lain paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerapan air hujan, menyediakan habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin. Kedua, fungsi sosial budaya antara lain menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi dan tempat rekreasi warga. Ketiga, fungsi ekonomi antara lain sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Keempat, fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro maupun makro, menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Manfaat RTH. Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi dalam kategori sebagai berikut. 1. Manfaat langsung dalam pengertian cepat dan bersifat tangible, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan, teduh, segar, sejuk, dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual seperti kayu, daun, bunga, dan buah. Kedua, manfaat tidak langsung, yaitu berjangka panjang dan bersifat intangible, yaitu pembersihan udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, dan pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada, seperti konservasi hayati dan keanekaragaman hayati. RTH di Jakarta. Pertambahan jumlah penduduk di DKI Jakarta berdampak pada proses pertumbuhan kota. Hal ini identik dengan kegiatan pembangunan kota secara masif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Akan tetapi, terdapat permasalahan dalam pemenuhan syarat tentang keberadaan ruang terbuka hijau karena telah mengalami penurunan kualitas maupun kuantitas yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memiliki luas sebesar 30% dari luas wilayah administrasi.
Persyaratan ini belum dapat dipenuhi oleh pemerintah DKI Jakarta karena keberadaan RTH di DKI Jakarta kurang dari 10%. Luas ruang terbuka hijau RTH di DKI Jakarta. Ruang terbuka hijau atau RTH di DKI Jakarta periode 2010 sampai 2014 mengalami kenaikan. Data tahun 2010, luas RTH di DKI Jakarta seluas 3.288,24 hektar. Bertambah luas menjadi 3.419,37 pada tahun 2014. RTH di DKI Jakarta terdiri dari taman kota dan lingkungan, taman interaktif, taman bangunan umum, taman rekreasi, jalur hijau jalan dan pedestrian, jalur hijau tepian air, dan jalur hijau penyempurna, taman pemakaman, dan kawasan hutan kota. Di samping terdapat tabel di mana menunjukkan luas ruang terbuka hijau di Jakarta mengalami kenaikan. Langkah-langkah strategi yang dapat dilakukan untuk peningkatan PTH. Yang pertama yaitu menetapkan kawasan yang tidak boleh dibangun. Dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan yang dipreservasi diantaranya habitat satwa liar, daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi, daerah genangan, dan penampungan air atau water retention, daerah rawan longsor, tepian sungai dan tepian pantai sebagai pengaman ekologis, dan daerah yang memiliki nilai pemandangan tinggi. Yang kedua yaitu membangun lahan hijau atau hub baru. Perluasan RTH melalui pembelian lahan. Pemerintah sebagai pemegang wewenang dalam suatu kota dapat melakukan strategi pembebasan lahan yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, atau hutan mangrove, dan situ atau danau buatan. Yang tiga adalah menggabungkan koridor ruang hijau kota. Kita tahu bahwa kota memiliki keterbatasan lahan. Oleh sebab itu, setiap lahan yang ada harus dioptimalkan dengan baik. Koridor ruang hijau kota merupakan urban park connector yang menghubungkan ruang terbuka hijau satu dengan lainnya di setiap kota. Koridor ini diciptakan dengan menanami pohon besar di sepanjang potensi ruang hijau seperti pedestrian, sepadan sungai, tepian badan air, situ dan waduk, sepadan rel kereta api dan jalan raya, dan jalur ini dapat dijadikan sebagai jalur transportasi kendaraan bermotor dan jalur wisata kota yang ramah lingkungan. Yang keempat, mengakuisisi ruang terbuka hijau privat menjadi bagian ruang terbuka hijau kota. Akuisisi ini dilakukan dengan menerapkan koefisien dasar hijau atau KDH pada lahan privat yang dimiliki masyarakat dan swasta pada saat pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB. KDH ini pada umumnya 20% sampai 40% dan minimal adalah 10%. Hal ini dimaksud agar bangunan yang didirikan pada lahan tersebut itu menjadi bangunan yang asri dan ramah lingkungan, sehingga terbentuk ruang terbuka hijau. Yang kelima, meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau kota melalui refungsi ruang terbuka hijau existing. Optimalisasi fungsi ekologis ruang terbuka hijau existing diantaranya melalui revitalisasi hutan bakau, situ, danau maupun waduk sebagai daerah resapan air, serta penanaman rumput pada taman lingkungan pemukiman yang diperkeras. Jadi, kita dapat menciptakan ruang terbuka hijau yang lainnya. Yang keenam, menghijaukan bangunan dengan green roof atau green wall. Keterbatasan lahan untuk dapat mengembangkan kawasan hijau dapat disiasati dengan memanfaatkan ruang-ruang terbangun melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan. Nah, untuk di kota-kota besar seperti kota Jakarta yang minim lahan bisa memanfaatkan green roof dan green wall. 7. Menyusun kebijakan hijau.
Pemerintah daerah serta DPRD sebagai fungsi legislatif mendorong penyusunan dan penetapan perda terkait dengan RTH dan rencana induk RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum. Yang ke-8, memperdayakan komunitas hijau. Partisipasi aktif masyarakat dalam komunitas hijau diberdayakan melalui pembuatan pemertaan komunitas hijau, penyusunan rencana tindak, dan kelembagaan peran komunitas hijau. Sekian video dari kami tentang kurangnya ruang terbuka hijau. Semoga bermanfaat. Terima kasih.